Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ilmu tajwid atau tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sebelumnya akan Ibu jelaskan itu ada adab dalam membaca Al-Quran atau tata cara yang baik dalam membaca Al-Quran. Yang pertama itu disunahkan membaca Al-Quran sesudah berwudu dalam keadaan suci dan bersih. Kemudian baru mengambil Al-Quran, hendaknya dengan tangan kanan dan memegangnya dengan kedua tangan. Kemudian hendaknya di tempat yang suci dan bersih, utamanya di masjid. Kemudian hendaknya menghadap kiblat, membacanya dengan khusyuk, tenang, dan dengan berpakaian yang pantas dan menutup aurat. Selanjutnya, mulut hendaknya bersih, disunahkan membersihkan mulut dan gigi terlebih dahulu. Jadi nggak boleh sambil makan atau minum. Selanjutnya, sebelum membaca hendaknya membaca ta'awuz dan basmalah, kecuali surat At-Taubah tanpa basmalah. Bacaan ta'awuz itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hendaknya dengan suara yang bagus atau merdu, tartil, maksudnya lancar, yaitu dengan bacaan yang jelas, tenang, teliti, hati-hati, sabar, dan sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian hendaknya dengan penuh perhatian dan pemikiran tentang makna dan maksud ayat-ayat yang dibacanya, serta penuh penjiwaan terhadap kejadian yang digambarkan oleh ayat tersebut, misalnya tentang surga, neraka, rahmat, rizki, kaum yang mendapat murka, kaum yang penuh kasih sayang, tentang hukum-hukum, dan sebagainya. Serta melakukan sujud tilawah jika membaca ayat-ayat sajadah misalnya. Kemudian sedapat-dapatnya janganlah memutus dalam membaca Al-Quran karena hendak berbicara dengan orang lain. Juga dilarang tertawa-tawa sambil bermain-main dan semacamnya. Kemudian hendaknya memperhatikan tanda-tanda wakaf dan ibtidak, tanda-tanda baca panjang pendek, dan semua kaidah ilmu tajwid lainnya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ilmu tajwid yang akan kita pelajari adalah mengenai nun sukun dan tanwin. Jadi nun sukun bentuknya seperti ini, tanwin begini ya, ada garis dua, an, in, un. Jadi jika huruf nun mati atau nun sukun atau tanwin, an, in, un bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka itu nanti ada hukum bacaannya. Ini terbagi ada 5, ada izhar, ada idgham biguna, idgham bilaguna, kemudian iqlab dan ikhfa. Yang pertama, izhar artinya jelas. Setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar dibaca jelas tanpa dengung. Tanwin atau nun sukun bertemu dengan hamzah, ha, kho, a, ro, dan ha, maka dibaca hukumnya izhar. Contohnya adalah ini ya, man amana. Jadi harus jelas, nggak boleh didengung atau disamarkan, harus jelas. Man amana, an'amta, alimun hakim. Jadi harus dibaca jelas jika bertemu dengan huruf yang 6 buah ini ya. Selanjutnya idgham bigunah, artinya lebur dengan dengung.
Jadi setiap atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah dibaca lebur dengan dengung. Jadi jika bertemu tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah atau dibaca dengan dengung dan dilebur. Jadi dilebur nanti huruf nun mati atau tanwin seolah-olah tidak ada. Contoh kalimatnya ini ada ya, miwaliin. Jadi nun matinya tidak dibaca, miwaliin. Kemudian ayyad riba. Jadi nun matinya seolah-olah tidak ada, langsung ke huruf selanjutnya, lebur. Sururum marfu'atun. Jadi tidak, tanwinnya seolah-olah tidak ada. Sururum marfu'atun. Di sini ada pengecualian. Ada 4 kata yang tidak boleh dibaca sesuai dengan kaidah ini, namun harus dibaca dengan izhar atau jelas. Itu ada 4 kata. Contohnya ad-dunya. Jadi nggak boleh ad-duya, tapi nunnya tetap dibaca walaupun ketemu dengan huruf ya tadi, ya, nun, mim, waw. Ad-dunya tetap dibaca nunnya. Bunyanun. Kemudian kinwanun. Jadi nggak boleh kiwanun. Kenwanun, sinwanun. Selanjutnya hukum idgham bila gunnah atau lebur tanpa dengung. Setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah maka dibaca lebur tanpa dengung. An, in, un atau tanwin atau nun mati ditambah 2 huruf saja, lam dan ro. Jadi idgham bila gunnah itu cuma 2 huruf ya, lam dan ro. Itu tidak lebur tapi tidak dibaca dengan dengung. Contoh, malal lubadan, alam. Jadi nunnya nggak dibaca ya. Mirrohiqin. Kemudian ada hukum bacaan iqlab, artinya berubah mim disertai dengung. Jadi tanwin atau nunnya nanti berubah seolah-olah seperti bunyi huruf mim. Setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba dibaca berubah menjadi mim dan disertai dengung. Jadi huruf iqlab hanya ada 1, yaitu huruf ba. Nah, ini contohnya amburika. Jadi nggak boleh anburika. Nun matinya seolah-olah berubah jadi huruf mim. Biasanya kalau di Al-Quran ada huruf mim kecil ya di atasnya itu. Amburika. Ini yambu'an. Sami'um basirun. Jadi tanwinnya nggak boleh sami'un, sami'um basirun. Jadi berubah jadi huruf mim. Kemudian hukum selanjutnya adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar atau di sini menutupi ya. Setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa dibaca samar dengan dengung. Jadi antara jelas dan dengung. Jadi samar-samar. Huruf-hurufnya itu adalah sisa dari huruf yang sudah tertulis di atas tadi. Ini ya, ini. Izhar ada 6, idgham bi gunnah ada 4, idgham bila gunnah ada 2, iqlab ada 1. Sisa dari huruf di atas itu semuanya termasuk ke dalam ikhfa. Ada huruf ta, sa, ja, da, za, ja, sa, sya, so, do, to, zo, fa, ko, dan ka. Jadi jika tanwin atau nun mati bertemu huruf ini maka hukumnya adalah ikhfa. Contohnya ini. Fansurna min tin.
yauman kana. Jadi itu adalah hukum bacaan nun sukun dan tanwin jika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu jumlahnya adalah 28 huruf. Jadi silahkan nanti ada tugasnya lewat WA grup, Ibu sampaikan. Sampai di sini saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.